Oke, selamat sore semuanya, selamat sore kawan-kawan Brin semua. Nah, jadi kalau berbicara tentang teleskop nih, kita udah pernah bahas di bulan November 2021 tentang teleskop optik 50 cm yang ada di Kupang. Nah, kali ini nih, bersama saya Christine, saya akan menemani kawan Brin semua untuk mengenal teleskop radio dengan narasumber yang oke punya, yaitu Kak Farah dalam Dovida, dialog obrolan fakta ilmiah populer dalam sains antariksa. Nah, sudah oke. Halo Kak Farah. Halo, Mbak Christine. Belum minum. Lagi WFO atau WFA nih Kak Farah? Masih WFH, Mbak Christine. Di Oh, rumah, di depan laptop selalu. oke. Ya kawan Brin semua, jadi ini narasumber kita ya, narasumber yang masih muda, keren, cantik, ini Kak Farah Oh, Tahana. Jadi Kak Farah ini lulusan astronomi dari ITB ya, S1 dan juga S2-nya. mm. Oke nih, langsung aja nih Kak Farah, mungkin nih teman-teman udah nggak sabar nih pengen mengenal teleskop nih ya, terutama teleskop radio nih. Kita biasanya kalau dengar teleskop sih ya teleskop biasa ya, teleskop optik atau ya teropong gitu ya. Tapi kok ini ada teleskop radio nih Kak? Kira-kira apa sih Kak? Teleskop radio itu nih pada pengen tahu nih Kak. Oke. Jadi, kalau saya lihat mungkin ini ada yang umurnya sudah seperti saya, ada yang mungkin lebih muda ya. Karena kalau yang seumuran saya biasanya ada pernah lihat iklan seperti yang saya IG storyin sih, iklan minuman bersoda gitu ya. Jadi dia ngomong hello kayak alien gitu. Nah, itu dia ngomong di sebuah antena dish yang besar, duduk-duduk di situ nongkrong-nongkrong. Terus ada yang heboh gitu karena dikira menangkap suara alien gitu ya. Jadi di situ sih pertama kali kayak itu apa sih sebenarnya, kenapa eh, heboh nyari suara alien dengan parabola itu. Ternyata itu namanya teleskop radio. Kalau yang masih pada inget mungkin ya iklan iklan soda itu, tapi kalau yang muda-muda kayaknya udah nggak ada lagi tuh iklannya, ya udah nggak keluar. Jadi itu teleskop radio yang biasa, yang sering pada umumnya kita lihat, yang bentuknya antena parabola itu. Nah, sebenarnya apa sih itu teleskop radio? Itu teleskop kayak optik, mungkin yang udah familiar dengan optik juga, tapi ranahnya di panjang gelombang radio sekitar 30 MHz sampai 300-an GHz ya. Jadi kalau di panjang gelombangin, dia mengamati di panjang gelombang dari sentimeter, dari meter, sentimeter hingga milimeter ke submilimeter. Jadi itu ranahnya, panjang gelombangnya lebih panjang daripada optik dan yang lain-lain panjang gelombang elektromagnetik yang kita udah kenal. Ya mungkin kalau untuk digambarkan sekilas teman-teman atau sobat 8 ya, ini manggilnya Kak Christine. Sobat Eh, 8 Kak, ya. kawan Brin. Oh, kawan Brin dan Yanti. Mohon maaf. Jadi Ya. oke, karena udah bergabung dengan Brin, jadi saya menyapanya dengan kawan Brin. Kawan Brin, mungkin udah familiar dengan antena-antena radar yang bisa biasa dilihat. Nah, itu kalau radar itu kan memancarkan gelombang ya ke mana, ke suatu tempat tertentu. Kalau untuk radio ini sifatnya lebih pasif, jadi dia hanya menerima gelombang dari eh, objek-objek langit atau luar angkasa gitu. Itu sih kayaknya kira-kira gambaran sekilasnya untuk teleskop radio. Jadi menerima sinyal objek-objek yang ada di luar angkasa ya Kak ya? Iya. Mm-mm. Nah, itu jadi bentuknya itu kayak parabola yang suka ada di atap-atap rumah ya, kayak. Oh iya, mungkin pernah lihat juga yang parabolanya yang langganan TV-TV kabel. Nah, itu sebenarnya juga seperti antena radio. Tapi antena radio ini tidak hanya berbentuk parabola seperti itu ya. Ada banyak bentuk-bentuknya. eh ini tidak bisa melihatkan presentasi, jadi saya deskripsikan saja seperti duri ikan, garis-garis. Ya, itu juga teleskop radio ada juga yang seperti itu ya, namanya log periodik atau antena Yagi, juga tidak parabola. Kemudian antena yang bentuknya hanya tiang-tiang panjang kemudian dihubungkan kabel dipol, itu juga
antena teleskop radio. Biasanya untuk frekuensi yang rendah, terjadi frekuensi rendah itu memang bentuknya seperti tiang-tiang seperti itu, tapi kalau untuk yang frekuensi tinggi pada umumnya parabola gitu, semakin besar parabolanya, frekuensi yang tinggi. Oh, Gitu Kak jadi Christine. sebenarnya eh, antena itu di teleskop radio juga Kak sebenarnya. Iya, itu bagian dari teleskop radio, antena itu. Kalau nggak ada antena nggak bisa buat nangkap sinyal-sinyal dari langit tadi. Oke, Gitu oke. Kak. Oke. Nah, nah jadi tadi antena kan tadi kata Kak Farah nih merupakan bagian dari teleskop radio ya. Nah, selain antena, apalagi nih Kak bagian-bagian dari teleskop radio itu? Itu yang utama ya, harus ada antena tadi untuk menangkap sinyal. Nanti di situ ada bagian-bagian yang lebih detailnya, mungkin nggak akan dijelaskan detail di sini ya, ada kayak feed horn dan sebagainya untuk menangkap sinyalnya. Tapi bagian yang utama aja itu ada mounting. Mounting tuh dudukan. Kalau udah familiar juga di teleskop optik itu juga sama ya dudukannya. Pilihannya ada dua, mounting altazimut atau yang bergeraknya kanan kiri atas bawah itu di utara selatan dan timur barat. Itu teleskop mounting altazimut namanya, di bergerak sepanjang bidang horizontal. Kalau misalnya untuk teleskop yang dudukan mounting ekuatorial tuh geraknya dengan koordinat mengikuti sumbu ekuatorial. Jadi ada RA atau asensio rekta, kemudian deklinasi. Jadi itu mounting ya, bagian yang penting juga setelah antena tadi. Jadi antena didudukin di mounting atau dudukannya itu. Jadi ini mountingnya. Kemudian tentu saja kita butuh sistem penerima juga atau receiver. Jadi Oh, untuk penerima atau juga bisa digabungkan di yang namanya spectrum analyzer gitu untuk menerima sinyalnya itu tadi. Nanti ada berbagai proses di dalamnya yang lebih rumit karena pada dasarnya sinyal dari luar angkasa itu sangat-sangat lemah, sangat kecil, jadi kita perlu meningkatkan itu dengan amplifier dan sebagainya. Nah, kemudian disalurkan ke proses pengolahan data atau pengolahan sinyal digital sehingga datanya kita bisa olah deh oleh para astronom, mahasiswa, dan berbagai yang orang yang ingin melakukan pengolahan data teleskop radio itu gitu. Jadi itu bagian pentingnya sih itu aja sih Kak. oke, oke, oke. Jadi itu ya bagian-bagiannya ya. Ada Iya. mounting ya tadi ya dudukan, Mm-mm. ada sistem penerima yang nanti akan ada pengolahan sinyal tersebut ya, kayak. Nah, Iya. nah itu kalau yang menggunakan itu siapa aja sih Kak? Pengolahan sinyal digital tadi itu kira-kira? Yang menggunakan biasanya banyak ranahnya ya. Jadi ada astronomnya sendiri atau di bidang astronomi astrofisika. Biasanya ada juga jurusan fisika, elektronik atau instrumentasi, informatika itu juga bisa tergabung di pekerjaan-pekerjaan dengan teleskop radio itu sendiri karena membutuhkan banyak multidisiplin yaitu. Cuma nanti kalau udah datanya udah diolah biasanya itu oleh para astronom yang ditelaah lebih lanjutnya gitu. Tapi untuk proses sampai datanya itu keluar biasanya itu melibatkan banyak sekali pihak ya, dari engineer, kemudian pengadaan-pengadaan dari yang detail-detail perintilan teleskop radio itu sendiri, itu banyak yang bisa gabung di situ ya. Bahkan mahasiswa, murid-murid sekolah itu juga bisa melihat data teleskop radio itu Oke, luar biasa sekali atau ya. menggunakan maksudnya ya. Ya, yang menggunakan aja para pengguna untuk Mm-mm. teleskop radio tadi. Nah, Iya. sangat menarik sekali ya penjelasan Kak Farah nih. Nah, ini Mhm. buat kawan BRIN semua nih yang baru gabung nih, selamat datang ya. Jadi baru pembukaan, Halo. permulaan. Jadi Farah tadi baru menjelaskan tentang apa itu teleskop radio dan juga bagian-bagiannya dan juga siapa yang menggunakan ya Kak ya. Nah, Mm-mm. ini buat kawan BRIN semua yang udah gabung. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan boleh eh, di chat di kolom komentar ya. Jadi Ya. tanya yuk, mumpung ada penelitian nih, Kak Farah nih. Jadi kapan lagi bisa tanya langsung ya. Oke, sambil nunggu nih Kak Farah nih kita lanjut ya Kak Farah nih. Nah, Oke. eh,
seperti yang tadi saya udah bilang, kita udah pernah bahas ya kayak waktu itu tentang Hmm. teleskop optik sama radio ya. Nah, jadi bedanya apa sih Kak teleskop radio sama teleskop optik atau terkait panjang gelombang tadi nih secara umumnya nih bedanya Kak? Oh iya, jadi panjang gelombang elektromagnetik itu kan ada dari UV, gamma, X-ray, inframerah, visual, dan di radio sendiri. Dan kalau dipetakan sendiri itu kita bisa melihat bahwa jendela yang bolong itu biasanya, maksudnya bolong tuh yang dari bumi bisa menembus ke langit, bisa kita amati objek-objek langit itu di panjang gelombang visual yang sangat sempit celahnya ya. Kemudian di yang lebih lebar, paling lebarnya itu di ranah radio. Meskipun demikian ada plus minus tentunya ya. Kalau untuk selain dua itu harus diluncurkan ke luar angkasa, biasanya menggunakan teleskop luar angkasa. Nah, bedanya sendiri apa sih yang utama, yaitu tadi ya ranah kerjanya. Jadi ranah kerjanya di frekuensi optik. Kalau untuk optik, optik itu maksudnya visual yang bisa kita lihat dengan mata. Sedangkan kalau radio itu tidak bisa kita melihat dengan mata karena datanya berupa sinyal dan tadi itu. Nah, kalau untuk bedanya mendasar sendiri, teleskop radio itu tidak memerlukan cuaca yang sangat-sangat cerah seperti optik ya. Kalau optik itu sangat sensitif. Kalau ada awan lewat tipis, ada kabut, ada apa itu, kita tidak bisa mendapatkan data itu. Jadi harus menggunakan berbagai teknik pengolahan datanya, nanti lebih rumit gitu ya. Nggak, kalau secara kasarnya ya nggak bisa ngamat gitulah kalau mendung gitu. Tapi kalau di radio ini itu bisa menembus, jadi tidak memerlukan yang kondisi cuaca yang harus benar-benar clear sky gitu ya. Jadi bisa kita tetap melakukan pengamatan sepanjang hari yang diperlukan objek itu bisa diarahkan seperti itu ya. Jadi itu perbedaannya. Kemudian apalagi ya, dia bisa mengamati hal-hal yang tidak bisa diamati oleh optik. Nah, karena sifatnya saling melengkapi ya, bukan mana lebih bagus, mana lebih buruk, tapi sifatnya saling melengkapi. Ketika di optik itu misalnya di galaksi itu nggak bisa, hanya bisa menangkap bintang-bintangnya, tapi di radio itu bisa menangkap jetnya. Nah, seperti itu fitur-fitur yang bisa saling melengkapi gitu antar panjang gelombang, karena sekarang sudah era multi panjang gelombang ya. Di dunia astronomi itu sudah tidak hanya optik saja yang bisa dilihat mata, tapi di radio juga di panjang gelombang lain, bahkan eranya sudah bergerak ke multi messenger lagi, jadi tidak hanya multi wavelength panjang gelombang tadi. Jadi itu ya intinya perbedaannya untuk optik dan radio tadi itu. Nah, Ya. mungkin tapi ada tadi kan mungkin ada sedikit kelebihan yang saya jelasin, tapi juga kekurangannya itu radio ini cenderung harus gede, Kak Christine ya. Jadi untuk mendapatkan resolusi sudut yang sama dengan optik karena dia frekuensinya lebih rendah, panjang gelombangnya lebih panjang, ya sesuai ada persamaannya ya, limit difraksi itu atau theta atau resolusi itu kan bergantung dengan panjang gelombang dan diameter teleskop. Jadi kita harus membutuhkan diameter radio yang lebih besar untuk mencapai resolusi yang sama dengan optik gitu. Jadi kita harus butuh yang gede-gede gitu ya, kalau untuk Makanya mungkin lebih ribet gitu ya, complicated gitu. makanya banyak yang seperti parabola apalagi yang besar-besar ya Kak ya. Kalau misalnya kita Iya, iya. Kalau radio, tapi ada juga yang untuk mensiasati hal itu namanya teknik interferometer ya Kak Christine, mungkin pernah lihat yang teleskopnya lebih dari satu berjejer-jejer atau membentuk suatu bentuk, atau bentuknya ada yang random juga, tapi itu sudah disimulasikan ya. Jadi itu untuk eh, membuat seolah-olah diameter teleskop radionya itu sebesar jarak terjauh teleskop satu dan teleskop yang lainnya. Misalnya ada dua teleskopnya itu di sini sama di sini ya, ini jaraknya 1 kilo, jadi nanti diameternya seolah-olah 1 kilo gitu Kak Christine. Kalau misalnya teleskopnya makin banyak makin bagus lagi, misalnya ada 10 teleskop, nanti yang baik. terpanjangnya jaraknya itu jadi si diameternya itu, jadi pas dimasukin ke persamaan limit difraksi itu nanti resolusi yang diperoleh bisa makin bagus, makin oke, apalagi teleskopnya makin banyak makin rapat gitu ya. Jadi untuk di dunia teleskop radio sangat familiar sekali kita melihat tekniknya interferometer itu, atau nggak hanya sendirian kerjanya ya sebagai single disk, meskipun sebagai single disk atau tunggal itu juga bisa menghasilkan data-data yang saintifik yang bagus ya. Tapi kalau untuk kebutuhan yang lebih tinggi lagi itu teknik interferometer udah hal biasa di teleskop radio gitu Kak. Oke, jadi satu teleskop radio dengan diameter yang besar itu setara juga Mm-mm. dengan beberapa teleskop ya
dengan diameter. Dengan jarak yang terjauhnya, misalnya terjauhnya tuh 1 kilo, nah itu jadi seolah-olah diameter teleskopnya sebagai single digit itu jadi 1 kilo. Jadi kalau dulu saya pernah ikut summer school radio di Bosca ya, itu ada salah satu lecture-nya yang menggambarkan misalnya disknya itu anjing galak gitu ya. Jadi kayak anjing galak, kita ketemu anjing galak tuh. Kalau anjing galaknya cuma satu, kita masih bisa nggak terlalu takut gitu ya, masih bisa lewat yang sini aja atau lewat yang sini gitu ya. Tapi kalau itu diibaratkan antena itu anjingnya itu ya. Tapi kalau udah antenanya dua atau anjingnya galaknya itu dua, itu energinya lebih besar kan untuk nakutin kita. Jadi kita bingung nih lewat mana. Jadi kayak dia lebih powerful gitu. Nah, semakin banyak anjing-anjing itu atau teleskop itu, jadi semakin powerful lagi bekerjanya teleskop itu. Jadi itu ada gambar kartunnya gitu kalau nggak salah dulu di summer school radio yang saya ikutin, gambaran biar tergambar gitu sebenarnya sepenting apa sepowerful apa interferometer ya, kira-kira seperti itu gitu. Oke Kak, ya ya. Ya oke nih Kak, kita masih ada yang tanya nih Kak nih dari Kak Aul nih Oh udah katanya. ada Lalu orang mau tanya nih katanya manfaat teleskop radio buat kehidupan sehari-hari apa ya? manfaat. Oh, untuk kehidupan sehari-hari kayaknya nggak lebih ke situ ya, karena ini lebih ke dunia riset dan penelitian ya. Ini banyak eh, yang secara tidak langsung gitu, tidak langsung menyentuh masyarakat istilahnya ya Kak ya. Ya Jadi ya. ini untuk di dunia penelitian, teleskop radio ini pentingnya karena menghasilkan keterbaruan-keterbaruan di dunia sains itu sendiri. Jadi yang tadinya pengamatan-pengamatan hanya dilakukan optik, dan dengan adanya radio dan teknik yang lebih oke dan lebih canggih, lebih sensitif antenanya, itu tentu saja penemuan-penemuan baru semakin banyak yang terungkap, yang tadinya tidak terungkap. Ya contohnya seperti yang heboh di teleskop radio itu pernah penemuan bayangan lubang hitam ya, black hole M87. Nah, itu baru pertama kali terdeteksi dengan sistem teleskop radio yang raksasa ini. Jadi diameternya setengah bumi ya, di situ dijelaskannya. Jadi kayak membangun interferometer yang tidak hanya teknik interferometer tapi sudah namanya VLBI atau very long baseline interferometry. Nah, itu lebih besar lagi, jadi di benua mana sama benua mana gitu. Itu kan tersebar gitu di seluruh dunia teleskopnya. Dia bisa hingga menangkap black hole yang bayangan black hole ya yang tadinya sebelum era sebelumnya itu belum pernah terungkap. Jadi kita lumayan bersyukur ya hidup di era di mana penemuan black hole itu dilakukan. Jadi di situ banyak juga keterbaruan-keterbaruan dalam dunia sains. Biasanya di situ ada kayak yang namanya spin-off ya, ketika mempelajari sesuatu hal yang berbau sains, scientific itu bisa ada spin-off-nya tuh banyak sekali. Spin-off itu yang lebih ke masyarakat mungkin tadi yang dimaksud Mbak Aul ya. Dan itu bisa bermacam-macam sih, nanti diskusinya lebih lebar lagi kalau di situ. Itulah kira-kira. Nah, oke nih. Ini ada pertanyaan nih dari eh, Kak Kak siapa ya ini? Tapi Apa? sebentar sebelum ke situ, saya lanjut sedikit tadi. Kalau tadi yang Oke. Sarah udah sampai nih, jadi di Indonesia itu udah ada belum sih Kak? Jadi gimana perkembangan riset di Indonesia terkait teleskop radio tadi? Saya membicarakan yang secara umum dulu ya. Jadi untuk di Indonesia sendiri sudah ada tentunya yang pernah saya berkecimpung di dalamnya itu yang ada di Bosca juga ada ketika kuliah S1 itu tugas akhirnya ada tentang teleskop radio hidrogen gitu di Observatorium Bosca, dan di sana juga ada teleskop radio yang lainnya. Jadi Bosca itu dulu waktu zaman itu ingin merambah ke pengamatan multi panjang gelombang tadi atau istilahnya multi wavelength observation gitu kan. Jadi selain optik yang tadinya hanya optik itu merambah ke radio. Nah, saya berkecimpung di bagian teleskop radio hidrogennya. Tapi ada juga yang teleskop JOVE yang kerjasama JOVE dengan NASA, kemudian ada juga yang teleskop dengan kerjasama dengan HISTEC. Kalau tidak salah MIT itu ada
hidrogen juga panjang gelombangnya. Jadi saya mengamati lengan galaksi Bima Sakti waktu itu ya. Tapi kalau yang Jove atau dan Kalisto itu juga ada juga di 8 itu untuk pengamatan semburan radio matahari ya. Jadi ketika matahari mengeluarkan flare atau semburannya itu bisa ditangkap dengan teleskop radio juga, yang itu juga bisa jadi deteksi dini alertnya gitu ya. Jadi nanti akan ada ketika semburannya tipe berapa itu atau tertentu, nanti kalau kuat kira-kira gangguannya ke bumi seberapa besar. Kalau misalnya hanya kecil-kecil biasanya tidak mengganggu, tapi kalau udah flare-nya lebih besar nanti kan bentuk di deteksi di antena radionya nanti lebih spesifik lagi, nanti bisa peringatan dini, itu nanti akan terganggu di misalnya navigasi atau GPS-nya error dan sebagainya. Itu biasanya yang kita di 8 BRIN di forecast kan di Space Weather Information Forecast Service itu ya. Jadi itu juga ada data radionya Kak Christine. Gitu. Terus ada lagi di 8 sendiri di Sumedang itu untuk pengamatan matahari, namanya spektrograf radio matahari. Itu sudah usianya tua banget ya, itu teleskopnya cukup besar dan mungkin banyak permasalahan teknis di situ yang saya sendiri waktu masuk sudah terkendala teknis juga, jadi pengamatannya tidak bisa full. Di situ juga kopian dari Kalgora di Australia, jadi sudah ada ya kopiannya gitu besar juga gitu. Untuk selanjutnya yang terbaru ini, selain yang akan kita bicarakan nanti mungkin ya, yang rencana di Kupang itu ada juga yang teleskop hibah dari Indosat di Jatiluhur, cukup besar juga, ada 18 meter dan 32 meter kalau nggak salah. Itu dihibahkan dari tadinya itu antenanya Indosat, kemudian dikasih untuk penelitian, jadi untuk geodetik VLBI dan juga untuk astronomi VLBI. Jadi dikasihkan gitu untuk astronomi, dihibahkan untuk penelitian di dunia astronomi. Jadi itu sejauh ini itu sih belum bisa dikatakan maju atau bagaimana, tapi kita sudah memiliki juga untuk pengamatan multi wavelength itu sendiri. Oke, oke. Jadi itu riset secara umum ya Kak ya, yang terutama yang ada di pusat riset antariksa ya. Iya, keberadaan teleskop radio itu sih yang di Indonesia. Ya, oke nih. Sebelum lanjut lagi nih, misalnya kalau misalnya tadi lebih detail lagi nih, ada pertanyaan dulu nih Kak Farah nih dari Oke. eh, Kak Riza Rahman, katanya, apakah teleskop radio menggunakan mounting equatorial system GO2 sama seperti teleskop optik profesional untuk mencari letak objek? Gimana Kak? Mungkin Kak siapa tadi namanya itu ya, baru join ya, karena tadi sebelumnya penjelasan tentang mounting ya. Jadi ya betul, mungkin familiar sekali dengan pengamatan di bidang optik ya kakaknya. Jadi ada juga mounting yang jenisnya ekuatorial selain yang alt azimut tadi itu. Jadi bekerjanya di sumbu asensio rekta dan juga deklinasi. Tapi untuk spesifikasinya nanti ada, itu kan kalau GoTo gitu kan udah lebih spesifik ya. Nah, kalau di radio sendiri juga ada yang lebih detail dari kalian itu secara umum ya, karena secara umumnya hanya ada, kalau tidak salah seingat saya, dua itu ya. Jadi ekuatorial mountingnya, kemudian dan altazimut yang kanan kiri atas bawah gitu. Jadi ada dua sistem itu gitu Kak. Sama seperti optik sebenarnya, tidak jauh beda. Ya itu ya, jadi Kariza ya, jadi sama, jadi ada dua mounting tadi ya yang udah dijelasin sama Kak. Nah tadi Kak Farah kan tadi jelasin tuh ada riset yang terkait untuk data radio ya. Jadi pusat riset antariksa kan riset nih tentang apa tadi, pengaruh dari teleskop radio itu sehingga menghasilkan data ya Kak ya. Data radio yang bisa kita lihat di layanan Swift yang tadi Kak Farah udah sampaikan kan. Jadi buat kawan Green semua bisa cek nih di mana data radio tersebut bisa diakses di webnya Pusat Riset Antariksa, atau misalnya langsung ke webnya swift.8.go.id untuk bisa mendapatkan tadi data terkait radio ya Kak ya. Ya, itu lebih ke radio matahari kalau itu ya Kak Christine. Jadi pengamatan semburan-semburan radionya terkait
untuk memprediksi apakah nanti ada error, navigasi dan sebagainya. Itu ada pengaruhnya nanti di bagian Swift itu. Jadi menggunakan data radio juga, radio matahari. Oke, ya itu ya. Jadi diakses ya di Oke. pusaka.8.go.id. Nanti bisa masuk ke layanan Swift. Oke nih, lanjut nih sambil nunggu kawan ini semua nih yang masih mau bertanya, yuk tinggal chat ya, ketik di kolom kolom chat untuk mau tanya-tanya terkait teleskop radio nih. Atau boleh juga tanya-tanya yang lain. Selama kapan bisa jawab, kita akan jawab ya. Dan Kak Christine juga. Lanjut lagi nih kan nih, ya Oke. pengen tahu lagi nih. Nah, eh, di sini, nah tadi kan kakak sampaikan nih ada riset nih khusus ya tadi ya di pusat riset di pusat riset antariksa terkait teleskop radio. Ini kalau nggak Ya. salah dengar-dengar nih kita kan ada ini ya Balai Pengamatan Observatorium Nasional nih yang akan dipasang sudah ada teleskop optik 50 cm Hmm. dan akan ada juga ya kak ya teleskop radio kalau nggak salah Iya. nih. Bisa dijelasin nggak Kak, kenapa perlu dibangun teleskop radio di samping teleskop optik 50 cm atau teleskop optik yang nantinya 3,8 meter yang akan ada di OPNAS? Oh ya, jadi di Observatorium Nasional itu sendiri yang sudah ada, yang tadi itu yang 50 cm yang sudah bekerja, kemudian sedang dibangun dan mungkin hampir selesai ya yang 3,8 meternya itu. Dan kenapa nggak cukup itu aja sih perlu radio ya, karena alasan pertamanya itu karena sebuah observatorium nasional ya. Jadi observatorium nasional berskala internasional tentu saja membutuhkan ranah panjang gelombang yang tidak hanya di optik saja, tapi yang bisa kita tembus dari bumi, salah satunya dari radio itu dengan tadi yang jendela atmosfernya bisa bolong besar itu tadi ya. Jadi teleskop radio juga ditentukan dan urgensi lainnya juga karena di Asia Tenggara sendiri atau di daerah ekuator sendiri kita kan mendekati ekuator ya. Itu ketika dilihat secara statistik secara kasar itu belum ada teleskop radio yang berdiameter besar ya, cukup besar yang bisa digunakan untuk pengamatan saintifik yang bisa bergabung dengan ini VLBI atau dengan jaringan VLBI yang negara-negara lain seperti yang tadi saya ceritakan penemuan black hole tadi itu ya. Jadi di situ sangat potensial sekali ya di samping dari teleskop Hibah Indosat yang tadi saya ceritakan di Jatiluhur sendiri itu juga kan akan didedikasikan untuk pengamatan VLBI. Nah, tentu saja yang tadi saya ceritakan juga tentang interferometer dan anjing-anjing itu semakin banyak semakin powerful ya. Jadi dengan adanya yang posisi di Kupang, di Jatiluhur, nanti Indonesia akan punya sistem pengamatan radio yang lebih baik lagi gitu, integrasi dan itu di Asia Tenggara sendiri mungkin baru di Thailand kalau saya tidak salah. Di Malaysia juga baru ingin membangun yang diameter besar, tapi baru yang besarnya di Thailand sendiri ya. Jadi Indonesia juga akan melakukan pembangunan itu. Jadi lebih kepentingannya karena ya titiknya kosong itu sendiri. Kalau saya mencontek ceramah dosen saya sebenarnya, jadi beliau menyampaikan bahwa kita sangat potensial sekali di titik ini ya untuk menambah satu titik pengamatan dengan teleskop radio yang bisa berkontribusi secara internasional gitu. Selain itu tentu saja yang kalau dari saya sendiri tuh penting juga karena kalau kita mau merambah ke pengamatan panjang gelombang lain itu sendiri kita membutuhkan instrumen juga ya untuk sebagai media belajar kita juga Kak. Nggak langsung yang berkecimpung ke yang besar dan banyak-banyak tadi, tapi kita membangun dulu sedikit demi sedikit. Contohnya yang ada di Kupang itu akan dibangun dan itu insya Allah akan kita pelajari bersama ya peneliti-peneliti di lapangan dan terbuka juga untuk para mahasiswa dan peneliti di nggak hanya di Lapan BRIN ya, itu bisa untuk join bergabung untuk memajukan astronomi atau pengamatan dengan teleskop radio itu dengan instrumen yang akan dibangun di Kupang gitu Kak. Oke, ya berarti masih sedikit ya berarti ya Kak ya. Kalau gitu ya berarti kalau misalnya tadi Iya. Kakak sampaikan tuh di negara lain di Asia Tenggara baru Thailand ya. Mm-mm. Nah, baru Thailand. Jadi
kalau misalnya nanti Indonesia bikin cukup membanggakan juga ya untuk misalnya Iya. pengamatan kita semakin lebih baik ya. Oke nih, ya jadi tadi kita ada pertanyaan lagi nih Kak nih. Jadi ada pertanyaan lagi Oke. dari Kak Rizka Romadonian. Katanya, Mhm. katanya. Halo Nah, Rica. teman nih kayaknya. Pengalaman riset atau pengamatan objek langit apa yang paling berkesan buat Kak Mum saat menggunakan teleskop radio? Oke. Oke, terima kasih. Kayaknya Mbak Christine mic-nya agak timbul tenggelam. Coba Oh, dideketin sedikit. Nah, ya. Terima kasih pertanyaannya, Rica. Halo. Jadi, yang paling berkesan ya, sebenarnya semuanya berkesan ya karena saya S1 dan S2-nya di bidang berkecimpung dengan teleskop radio ya. Meskipun yang S2-nya nggak menggunakan secara langsung, kalau S1 itu lebih ke trial ya, coba-coba teleskop yang baru ada, baru pertama kali. Itu juga menarik objeknya lengan galaksi Bima Sakti, galaksi kita sendiri. Nah, itu teleskopnya itu belum bisa gerak ya waktu itu, yang waktu saya coba itu, jadi hanya istilahnya transit gitu. Jadi galaksinya lewat, saya amati, dan itu amatinya sepanjang setahun itu berapa kali ya itu sama teman saya itu mengamati, seringnya nggak dapet datanya ya, malah dapet noise-nya dan sebagainya. Dan ketika mendapat suatu spektrum yang sangat unik dan sangat spesifik karena itu menunjukkan galaksinya redshift ya, galaksi kita. Jadi itu sungguh apa ya, penemuan yang lumayan waktu itu kayak menggembirakan sekali karena cukup sulit sebagai teleskop yang baru. Dan kalau yang untuk S2 ini juga sangat tidak kalah menarik ya karena objek saya planet Uranus. Dari planet Uranus itu sendiri uh, belum gimana kalau untuk dilihat dari spektrum, kayak saya pengamatan spektroskopi ya, di spektrumnya sendiri dibanding planet-planet lain itu sangat sepi sekali ya. Uranus itu paling bisa dikatakan mungkin paling sepi ya. Kalau Jupiter dan Saturnus itu punya fenomena-fenomena yang indah bisa dilihat dari optiknya sendiri, juga planetnya lebih menarik ya. Nah, kalau Uranus tuh kayak lebih ke cuman biru pucat kayak gitu. Nah, itu tuh lebih sulit gitu dan penemuan-penemuannya itu belum terlalu banyak di situ. Nah, di S2 saya itu saya menggunakan data dari Atacama Large Millimeter Submillimeter Array di Chile ya, dengan teleskop itu yang datanya bisa open access dan dilakukan pengolahan di situ. Ya dicari-cari spektrumnya satu-satu, dilihatin dan sebagainya bersama dosen saya Pak Taufik. Nah, itu disemangati pasti akan ketemu, tapi kalau tidak ketemu tidak apa-apa karena Uranus memang sepi. Nanti kita bisa narik kesimpulan kenapa tidak ketemu, kenapa di Neptunus ada, kenapa di Uranus nggak ada, kayak gitu ya ceritanya. Ya udah, saya tetap tetap bersemangat untuk mencari, mengambil lebih banyak data yang bertera-terabytes itu. Akhirnya di ujung-ujung tesis itu alhamdulillahnya ada nih. Tapi masih perlu telah lebih lanjut, itu karbon monoksida yang sebelumnya itu belum pernah diamati dengan ALMA itu di Uranus, tapi dia sudah, karbon monoksida ini sudah ketemu sih di Neptunus dan planet-planet lainnya. Jadi kenapa sih nggak ada di Uranus ya, itu memang karena ada alasan tersendiri di kesimpulan tesis saya yang mungkin nanti bisa bicara lebih lanjut kalau tertarik. Jadi intinya ya lebih ke supply dari luar gitu, karena Uranus sendiri internalnya juga sepi gitu ya, kandungan-kandungan molekul-molekul kimia juga sepi. Dan itu mungkin Kak Christine saya tadi lupa menyebutkan juga bedanya dengan optik tadi itu sendiri ya. Jadi di radio sendiri kita bisa melakukan pengamatan spektroskopi molekul-molekulnya itu, karena molekul itu sebagai istilahnya seperti fingerprint ya, kita bisa mengamati seperti di dunia kimia lah spektroskopi. Jadi dengan adanya bentuk spektrumnya seperti itu spesifik itu di molekul apa kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan pengamatan molekul itu yang tidak bisa dilakukan di optik, tapi bisa di radio dan inframerah kalau tidak salah. Gitu, Kak Rizka, Kak Rika. ya itu luar biasa ya. Jadi itu sekalian pengalamannya nih Kak Farah nih selama S1, S2 ya dalam teleskop radio, luar biasa. Jadi mengamati planet-planet, melihat spektrum-spektrum nih. Luar biasa nih. Mungkin Kak Rizka nanti mau ngobrol lebih lanjut, boleh ya, boleh kontak saya Boleh. nih. Eh, oke oke nih Kak Farah nih. Nah, Mm-mm. tadi kan Kakak bilang nih di S1, di S2 nih,
mengambil penelitian terkait teleskop radio. Nah, kenapa sih Kak Farah tertarik dengan teleskop radio? Kenapa nggak yang lain gitu, Kak? Pertanyaannya sungguh-sungguh ya Mbak Christine. Jadi waktu S1 itu lebih karena apa ya? Mungkin masih baru ya waktu itu karena teleskop radio masih baru dan belum banyak yang mengambil. Terus topiknya jadi terbuka lebar gitu. Jadi ditawarkan juga sebenarnya saya waktu itu maunya ekstrasolar planet kan. Jadi lebih suka di bagian ekstrasolar planet dan tata surya gitu. Cuman setelah berkecimpung di radio lumayan menarik juga karena masih jarang kan, masih jarang jadi diskusinya lebih spesifik, lebih intens gitu dengan dosen membahas tentang dunia di teleskop radio itu. Jadi seperti istilahnya kasarnya diracunin gitulah biar suka teleskop radio gitu. Dan ya memang walaupun secara umum juga saya bisa katakan itu nggak mudah ya karena di teleskop radio itu sendiri ada mata kuliah yang tidak wajib sih diambil tapi harus diketahui juga seperti proses pengolahan sinyal digital kayak gitu ya yang mana saya ambil di elektro dan saat itu gagal gitu. Jadi saya harus belajar sendiri yang lebih ringan karena nggak perlu yang lebih spesifik kayak gitu kan, itu lebih ke dunia engineer-nya nanti mungkin yang perlu tahu pengolahan data. Mungkin saya lebih ke sisi astronominya, jadi melihat yang lebih saya tertariknya gitu ya, jadi lebih yang bisa saya pelajarin dan saya tertariknya di situ saya lebih fokuskan di situ. Jadi yang sulit-sulitnya itu saya buang-buang dulu aja yang banyak rumus-rumusnya itu. Meskipun kalau misalnya mau jadi the real radio astronomer itu semuanya harus dikuasai ya. Jadi karena saya juga masih belajar, belum yang ahli, itu harus masih perlu banyak belajar lagi akan hal itu ya. Tapi sungguh sangat menarik karena dia membuka peluang banyak sekali penelitian-penelitian yang bisa dilakukan dengan teleskop radio dan sangat-sangat terbuka untuk kolaborasi internasional ya. Jadi kalau ada summer school tuh sering juga summer school radio astronomi, winter school radio astronomi. Jadi di ilmuwan-ilmuwan berkumpul untuk membahas yang lebih spesifik karena ya selain optik juga ada sendiri kan grupnya. Jadi di grup radio juga ada apa yang dibahas untuk penemuan-penemuan penting selanjutnya. Gitu Kak kira-kira. Iya, bener mantap banget nih Kak Farah nih. Sama kayak nih tadi Kak Sahlan bilang mantep katanya. Oh ada Sahan ya Allah pengantin baru. Ya, jadi luar biasa ya nih Kak Farah nih kalau misalnya terus menggeluti atau makin di apa ya namanya didalamin lagi nih tentang teleskop radio berarti kolaborasi riset dengan negara-negara lain tuh bisa terjalin ya Kak ya? Iya Kan sangat terbuka sangat terbuka. sangat-sangat terbuka karena masih jarang banget kan gitu. Ya, jadi ya semangat Kak Farah buat meneruskan. Terima Dan kasih. ya Kak, lanjut lagi radio, teleskop Apa? radio. Untuk Oh, terima kasih. Kak Farah nih, tadi nah tadi yang teleskop radio yang tadi akan dibangun nih ya di Opnas Mika ya sambil kita Hmm. menunggu teman-teman yang lain nih. Jadi, nah itu eh, apakah ada mengacu pada contoh negara lain Kak? Apa yang Thailand itu jadi contoh atau punya memang ada desain sendiri nih Kak untuk yang nanti di Opnas? Hmm. Kalau untuk Thailand mungkin lebih ke motivasi ya dia membangun karena ya Thailand sedikit cerita sendiri Thailand sangat didukung oleh rajanya ya putri rajanya itu Putri Sirinden itu sangat mencintai dunia astronomi jadi astronomi di sana cukup berkembang ya dengan dana yang lebih mudah gitu untuk dikeluarkan oleh raja langsung gitu. Nah jadi kita juga itu membuat motivasi juga ya di Indonesia untuk mempunyai juga teleskop radio tapi untuk desainnya sendiri itu sampai sekarang masih dipelajari mungkin dengan yang lebih fokusnya sekarang di pengukuran sinyalnya dulu sinyal-sinyal yang atau RFI measure apa ya radio interferometer jadi seperti seberapa bersih sih itu langitnya di Kupang itu sendiri gitu jadi lebih fokus ke situ dan desain dari teleskop radio yang masih apa ya masih bukan rahasia sih sebenarnya karena memang belum fix ya dan itu
tidak seperti Thailand karena Thailand itu besar sekali 40 meter kalau nggak salah di TNRT itu Thai National Radio Teleskopnya, dan Thailand itu kalau tidak salah juga waktu dipresentasikan itu mengcopy Spanyol tapi dengan pembaharuan khusus ya di Spanyol, jadi mengcopy khusus gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri tentu saja kalau untuk membangun dari nol gitu nggak bisa langsung kita asal asal bangun sendiri ya. Jadi kita juga perlu seperti benchmarking gitu di negara-negara lainnya, itu juga sedang kita lakukan. Kalau yang dikerucutkan di tim radio sendiri itu ada di KVN Korea dan Jepang gitu. Jadi nanti bisa dipelajari dan mungkin disesuaikan dengan kebutuhan penelitian Indonesia dengan desain yang mungkin mirip atau nggak tahu nanti ya, tergantung hasil dari studi yang sedang sekarang dilakukan gitu. Jadi kalau menurut saya hal itu memang wajar karena nggak ada, kita belum ada yang expert yang pernah membangun dari nol antena gitu ya, membangun kayak gitu. Jadi sebelum-sebelumnya juga ada dari HIBA atau dari teleskop yang radio hidrogen yang saya kerjakan itu juga dikonvert dari antenanya sudah ada kemudian dijadikan teleskop radio seperti itu yang ini saya membicarakan yang ukuran besar ya. Jadi untuk ukuran besar memang mungkin kalau untuk membangun sendiri daripada nanti sok tahu atau gimana gitu ya, jadi mendingan kita punya benchmarking gitu yang lebih udah sukses melakukan pengamatan itu, kita lihat plus minusnya, kita bisa menghindari negatif-negatifnya itu dan menjadikan lebih pembaharuan gitu. Seperti kita melihat seperti Thailand sih kalau di grup riset saya bilangnya, karena Thailand itu melihat Spanyol yang 40 meter itu dan kemudian mungkin ada negatifnya yang saya kurang tahu, dan si negatifnya itu bisa diatasi untuk memperbaiki sistemnya dan yang akan diaplikasikan di Thailand itu jadi akan lebih baik tentunya, dan di Indonesia sendiri mungkin akan seperti itu juga Kak Christine. Oke. Kak, ini ada yang komen nih dari Kak Raihan nih, katanya teleskop X-ray aja Kak langsung katanya. Soalnya baru nih kita Indonesia. Bener Kak? Ketinggalan emang. Soalnya kalau X-ray itu harus di mana? Kan nggak bisa di bumi ya, landas bumi. Kita belum punya satelit yang melakukan pengamatan secara, karena yang satelit-satelit Indonesia punya untuk komunikasi, untuk navigasi, kemudian satelit apa yang kemarin baru diluncurkan ya, yang di 8 pusat teknologi satelit itu. Jadi belum punya teleskop yang space base ya, jadi yang untuk yang seperti satelit itu mengintari yang kemudian melakukan pengamatan itu belum ada. Nanti kalau sudah ada itu baru bisa dipajang gelombang X-ray Kak, jadi belum bisa. Jadi sementara ya adanya kalau dari ground base hanya pilihannya optik, radio, kemudian menggunakan ya itu yang bolong-bolong aja tadi dilihat. Kira-kira Mungkin gitu. ini ya Kak, bertahap ya Kak ya. Bertahap Iya. nanti sama semakin maju lagi nih teknologi Iya. kita. Nah, sementara kalau misalnya daripada kita pusing-pusing mikirin harus punya X-ray sendiri, kita bisa kok itu mengolah data X-ray juga yang sangat-sangat terbuka untuk diolah. Jadi banyak sekali seperti Chandra X-ray, dan mungkin orang astronom-astronom yang lebih tahu di bidang X-ray, saya kurang tahu sih. Nah, itu ada banyak juga teleskop yang data-datanya masih bisa kita olah, jadi kita bisa fokus ke situ, pelajarin dulu nih, nanti ketika sudah semakin maju mungkin kita bisa punya sendiri, kita udah siap, jadi nggak harus dari nol lagi ya. Contohnya seperti radio ini kan dulu juga nggak punya kan ya, jadi menggunakan data-data yang sudah ada, jadi kita bisa pelajari dulu di situ sistem pengolahannya tuh gimana sih, jadi nggak langsung bangun, karena nanti ketika dibangun malah bingung nanti gimana cara ngoperasinya, ini datanya buat apa gitu. Kalau dari saya sendiri mendingan kita kalau bisa tertarik di X-ray itu sendiri ya cari-cari untuk data-data X-ray yang sudah melimpah ruah gitu. Jadi bisa kita manfaatkan, tidak hanya X-ray ya, ada dari panjang gelombang lain juga. Ini kalau ada yang nanya bisa nanya ke saya, mau saya lihatkan gitu, mau data apa kayak gitu misalnya. Iya, iya. Nanti Gitu. boleh Kak Rehan langsung ke Kak Farah untuk lebih lanjut. Nah, ya tadi Kak nih, yang tadi nih balik lagi nih tadi ya, seperti yang tadi kan apa di luar negeri nih udah ada kita bisa melakukan kolaborasi penelitian terkait radio astronomi ya.
atau misalnya kegiatan yang berkaitan dengan teleskop radio dengan negara-negara lain gitu ya, seperti yang Iya. tadi kamu bilang ada summer school gitu ya, winter school. Nah, eh, itu apa? Kak Farah sering ikutan terus memang ada khusus komunitas itu atau gimana Kak? Kalau ikutan di pandemi belum pernah secara langsung, oh iya, jadi secara online pernah. Kalau secara dari waktu pandemi, nah sebelum pandemi itu di Indonesia sendiri ada 3 yang saya ikutin, yang di summer school di Bosca sendiri, kemudian ada yang tentang PLBI, itu di ITB, ada kalau nggak salah ada 2 kali, dan itu juga ada yang online itu saya lupa nama schoolnya apa, banyak sekali karena saya hanya apply 2 waktu itu, ikut ikut workshop ya, bukan school kalau yang saya ikutin yang online itu. Jadi di situ sebenarnya nggak komunitas yang gimana gimana yang itu apa ya, yang terdaftar gitu ya, terus harus datang terus atau gimana di blacklist atau bukan, yang seperti itu. Tapi itu terbuka, jadi kalau misalnya tertarik bisa masuk, tinggal ikut aja, dan nggak mesti harus di radio aja. Misalnya tertarik juga selain di bidang radio, juga tertarik di arkeoastronomi atau hubungan astronomi dengan benda-benda sejarah gitu, nanti bisa ada lagi tuh apa summer school-nya atau seminarnya atau workshop-nya di situ. Jadi ikut aja yang event yang pas disukain gitu. Kalau saya sendiri yang khusus radio itu pernahnya yang di Thailand, itu juga itu kerjasama dengan Korea, kalau Korea di KVN itu, dan juga di Thailand dan Jepang juga kalau nggak salah, di situ pengajar-pengajarnya gitu ya. Jadi nanti juga sebenarnya ketemunya itu lagi sih. Jadi orang-orangnya bisa sama juga gitu ya. Jadi ada lagi mbak ini mbak itu gitu yang dari negara-negara lain kayak gitu. Jadi yang memang tertarik di bidang itu, tapi nggak hanya di situ aja bisa. Jadi dia tahu-tahu ada di seminar mana lagi, di seminar mana lagi. Jadi itu lebih terbuka, bebas sih Kak Christine kalau tertarik. Dan di astronomi ini banyak sekali kesempatan-kesempatan yang seperti itu. Biasanya para mahasiswa juga dari S1 itu sudah banyak gitu yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifatnya kolaborasi internasional. Mungkin karena kami komunitasnya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak misalnya fisika, matematika gitu ya, yang orang-orangnya banyak gitu. Jadi karena astronomi biasanya itu lagi gitu. Iya. Jadi ketemu lagi ya Kak ya, sama teman Iya biasanya. summer school. Oke nih Kak nih, tadi kita udah eh, banyak banget ya, udah panjang lebar nih soal teleskop radio nih. Nih ada satu lagi nih, lupa nih Kak nih. Ya. Nah Iya. kira-kira gimana tuh cara mengoperasikan teleskop radio Kak? Kalau teleskop optik kan, kalau nggak salah Kadio waktu itu sempat bilang ada aplikasinya ya, jadi yang bisa diakses di mana gitu. Nah kalau teleskop radio ini gimana Kak? Sama juga atau gimana? Pada prinsipnya sama, Kak. Jadi yang penting sudah mengarahkan ke objek, udah dapet gitu ya. Terus nanti tinggal ya kalau optik itu kan dibidik gitu ya. Jadi langsung biasanya keluar gambar, misalnya contohnya ngamatin Jupiter, planet gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat juga kadang di monitor atau di detektornya itu biasanya pakai kamera CCD atau pakai langsung di laptop misalnya, kayak gitu kita bisa ngelihat gitu bentuknya Jupiter gitu. Kalau di radio biasanya harus melalui pengolahan dulu. Misalnya yang satu saya lihat, yang saya amatin itu nanti data-datanya kan berupa sinyal tabulasi gitu. Nanti diolah dulu menggunakan kalau di Alma itu menggunakan software bernama CASA, Common Astronomy Software Application itu. Baru setelah melalui proses pengolahan baru keluar tuh muncul gambarnya. Jadi nggak bisa langsung, kalaupun ada yang langsung saya pernah lihat juga itu yang langsung, jadi itu udah langsung sama eh, proses di receivernya itu udah masuk ke langsung proses pengolahan datanya, jadi langsung keluar gambarnya. Atau ada yang seringnya bentuknya grafik gitu juga sih Kak. Jadi pada prinsipnya sebenarnya sama sama aja dengan optik, jadi keluar data. Cuman mungkin pengolahannya agak lebih panjang ya Kak ya, karena kan Iya, tidak langsung keluar gambar, tapi data dulu diolah dulu ke aplikasi baru bisa keluar ya.
Iya, sebenarnya pada saat saya sama juga optik ya, karena kalau yang dilihat mungkin langsung itu masih data mentah ya, dari optik itu perlu reduksi data, dia harus melalui beberapa kali pengolahan juga supaya kita bisa mendapatkan data saintifik yang lebih bagus gitu ya, bisa untuk ditulis atau dijadikan publikasi kayak gitu. Nah, di radio juga sebenarnya sama, jadi semuanya membutuhkan proses objek itu untuk diproses dulu, kemudian baru menjadi data saintifiknya gitu, Kak. Oke. Nah, luar biasa sekali ya. Jadi, nah itu nih sobat lapan, kawan Brin semua nih, teman-teman semua yang udah gabung nih. Jadi, itu adalah seluk-beluk dari teleskop radio ya, yang Kak Farah geluti selama S1 dan S2 nih, dan sampai sekarang nih, dan menjadi peneliti di Pusat Riset Antariksa BRIN. Nah, tapi nih kawan BRIN semua jangan salah nih, Kak Farah nih baru mengenal teleskop radio, tapi masih banyak ya kayak ilmu-ilmu khususnya astronomi nih yang Kak Farah nanti bisa bagiin juga, tapi mungkin gak sekarang ya. Jadi mungkin gak sekarang. Jadi mungkin tadi ada yang mau tanya tapi belum sempat. Nah, nanti boleh kalau mau belajar atau tanya-tanya langsung terkait teleskop radio boleh langsung ke Kak Farah. Nanti boleh email atau boleh Ya juga kan? Oke. IG kita ya. Jadi jangan lupa IG-nya Pusainsa underscore 8, juga IG-nya 8 underscore RI, dan juga IG-nya Brin underscore Indonesia. Jangan lupa di follow. Terus kalau mau tahu tentang fenomena astronomi juga bisa cek di situ. Mau tahu riset-risetnya, artikel tentang eh, pusat riset antariksa gitu ya, boleh juga cek di situ. Ada juga web edukasi.sains.8.go.id, itu juga ada artikel ya terkait sains antariksa, boleh dicek juga sama kawan Brin semua. Nah, ini Kak Farah nih nggak kerasa banget ya, udah nemenin nih semuanya udah satu Oh jam ya. ngopi-ngopi nih, mungkin yang di rumah nih udah sambil ngopi, sambil dengerin nih Kak Farah bahas teleskop radio. Nah, kira-kira Kak Farah ada closing statement apa nih tentang teleskop Aduh. radio buat kawan Brin semua yang gabung ya, baik mungkin yang mahasiswa, mungkin ada juga yang masih sekolah, mungkin ada juga peneliti atau para dosen juga mungkin. Nah, saya nggak hafal tapi ada. Saya juga nggak hafal nih siapanya ya. Nah, Apa ya? Nggak siapin closing statement sih, cuman untuk teman-teman semuanya, kawan Brin Sobat 8, kalau misalnya menyukai atau ada ketertarikan akan suatu hal, itu bisa eh, fokus gitu untuk memperdalam hal itu, dan itu biasanya diawali dengan rasa penasaran ya, karena saya juga dulu penasaran sebenarnya ini apa sih radio ini, datanya kayak apa. Jadi dari rasa penasaran itu, kalau kata dosen-dosen saya itu jangan disepelekan gitu ya, rasa penasaran itulah yang menggiring kita untuk memperoleh suatu pengetahuan gitu. Jadi dengan lebih detail, dengan lebih mempelajarinya dengan lebih enak gitu ya. Jadi tidak terpaksa kayak gitu. Jadi kita dari penasaran, misalnya belum dapat yang, misalnya saya penasaran nih kok nggak dapat sih itu spektrumnya, sinyalnya gitu. Jadi dengan penasaran itu cari tahu lagi, malah semakin penasaran juga sih. Tapi biasanya akan lebih ada suatu hal lain gitu yang bisa kita peroleh dari situ. Nah, untuk di bidang teleskop radio sendiri itu juga, kalau misalnya belum tahu, belum paham, itu nggak usah takut juga, karena itu asing dan mungkin tampak sulit. Kalau misalnya berminat, itu sangat terbuka lebar kesempatannya ya, di apalagi ada Observatorium Nasional yang akan membangun teleskop radio itu sendiri, kemudian teleskop hibah dari Jatiluhur tadi itu yang besar-besar itu bisa itu untuk berkontribusi di dalam bidang-bidang tersebut ya, sesuai dengan minat masing-masing. Kalau misalnya memang tertarik, bisa untuk menggeluti. Jadi nggak usah takut atau nggak usah terlalu, aduh gimana itu kok kayaknya sulit kayak gitu. Nah, itu bisa ya dari penasaran itu sendiri tadi yang bisa dikembangkan untuk menjadikan rasa penasaran bisa lebih, apa ya, ya gitulah. Jadi muter-muter. Jadi intinya nggak usah bingung atau takut duluan gitu kalau misalnya tahu astronomi atau astrofisika kayak gitu ya, karena biasanya dari hal-hal kecil itu juga bisa
menimbulkan minat itu contohnya aja, misalnya kita sebagai anak kecil gitu ya, jadi kita anak kecil itu kalau misalnya udah penasaran bintang dan bulan spiral astronomi, kita bisa tertarik gitu akan hal-hal itu dan kita nggak takut lagi itu untuk mempelajari physics behind that gitu. Jadi kayak kita bisa mempelajari, oh ternyata fisikanya itu tuh maksudnya untuk itu ya, matematikanya ini tuh maksudnya untuk itu. Dan biasanya dari situ ketertarikan itu akan muncul, jadi kesenangan dan jadi minat kayak gitu gitu. Dan itu untuk Oke, oke. benar banget ya nih kata Kak Prahesti. Jadi penasaran yang tak berujung katanya ya. Oh iya lah Hesti. Penasaran semua ya, kawan-kawan Brin semua nih tentang apapun khususnya atau untuk teleskop radio nih yang mau mendalami. Jadi yuk kata Kak Farah, jadi jangan takut tapi mari kita dalami, mari semangat gitu ya untuk menambah riset-riset ya, penelitian khususnya terkait teleskop radio nih. Duh, nggak kerasa nih, makasih banget nih Kak Farah udah nemenin kita semua nih, kawan gue semua di Dovida ya, tentang teleskop radio. Kita jadi ilmu kita bertambah nih, wawasan bertambah. Makasih banget buat Kak Farah, jadi mudah-mudahan Sama-sama. saya dengan topik yang lebih Iya. menarik lagi, lebih membuat kita penasaran lagi nih Kak ke depannya. Oke, kalau Super. gitu, sampai jumpa ya Kak Farah ya. Ya, Makasih. maaf kalau banyak kata-kata yang salah juga dan belibet-belibet. Oke, Makasih Kak Christine dan teman-teman. bye-bye.